Oh, Ini oke. adalah akumulasi. Akumulasi ya? Jadi begitu banyak problem yang kemudian memang itu dirasakan oleh masyarakat ya, terkait dengan apakah mereka benar-benar diwakili nggak oleh wakil-wakilnya itu. Yang paling penting itu harusnya jangan sampai kemudian DPR itu malah katakanlah semacam tadi mencurigai rakyat. Oke. Ya. Jadi tunjangan jabatannya lebih besar daripada gajinya. Tadi gajinya kan 4,2. Gaji, tunjangan melekat, sama kemudian tunjangan tadi lainnya. Kalau istilah saya tunjangan tidak melekat. Tidak melekat. 54 juta Ya. ditambah ini yang kemudian membuat sesek masyarakat itu. Tunjangan rumah 50 juta. Jadinya 100 ya 4 juta per bulan per orang. Per bulan per orang. Nanti, sementara rakyat DPR kita ada berapa orang? 580 kan yang terakhir nih. Begitu mereka tidak jadi anggota lagi, mereka dapat uang pensiun kan. Ya Allah. Padahal banyak saudara-saudara kita yang honorer saja atau kemudian yang guru, ya Allah. hanya itu, jangankan pensiun. Ini begitu berarti dia udah langsung dapat pensiun. Untuk sampai menuju kepada sistem Islam itu seperti apa, Dok? Ya, pertama saya kira kita memang harus back to Islam ya, kembali memahami Islam karena memang mungkin sebagian dari pemirsa mungkin tidak tahu kalau hari ini Islam itu ternyata mengatur tentang masalah pemerintahan, termasuk di dalamnya tadi tentang majelis umat misalnya. Yang rusak ini kita geser kepada yang baik. Yang baik itu yang mana? Yang sesuai dengan standar-standar Islam tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasan amalihi wa masdaran ahkamihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana pemirsa? Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan, diberikan lindungan, dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan semua syariah yang Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di hari ini spesial interview Royah TV akan membawakan sebuah tema yang masih nyambung dengan pembahasan yang kemarin. Jadi kalau pemirsa coba scroll ke atas, ya ke belakang, bagaimana pembahasan kami itu menyangkut masalah apa? Masalah DPR. Ada apa dengan DPR? Ya, tanggal 25 Agustus kemarin gedung DPR digeruduk oleh massa yang mereka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja. Terlebih juga kita bisa melihat bagaimana mereka berjoget-joget setelah mendapatkan tunjangan yang begitu besarnya di tengah penderitaan rakyat Indonesia. Pemirsa, oleh karena itu, spesial interview pada hari ini akan mengangkat tema masihkah kita berharap dengan DPR. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan bahas dengan seorang ustadz yang luar biasa yang beliau nanti akan membahas, membuka kepada kita semua ya bagaimana sih seharusnya wakil rakyat seperti apa sih? Dan kita lihat juga bagaimana Islam memandang tentang wakil rakyat itu seperti apa. Baik pemirsa, oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji. Dan hari ini kita masih dalam acara spesial interview dengan pembahasan masihkah kita berharap dengan DPR bersama dengan Ustadz Dr. Rian Muhammad Rian MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat? Tetap sehat dan tetap semangat. Masya Allah. Syukran Ustadz sudah bisa hadir di studio kami. Ya. Dan di tengah kesibukan ngisi sana sini. Ustadz, seperti bagaimana yang mari kita saksikan bersama di layar TV, lalu juga di media sosial, bagaimana rakyat Indonesia ngegeruduk
DPR yang kemarin joget-joget digeruduk. Dan mereka ada yang bilang mesti cepat-cepat pulang, kalau nggak nanti nggak bisa pulang katanya. Ini gimana, Ustaz? Faktanya ini kok masyarakat bisa sampai marah seperti itu? Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama Kang Ponsen, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sesuatu yang kalau bagi saya ya, sebenarnya tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan. Ya, kenapa? Karena memang ini bukan persoalan yang sekali jadi. Oh, ini adalah akumulasi. Akumulasi ya? Dari begitu banyak problem yang kemudian memang itu dirasakan oleh masyarakat ya, terkait dengan apakah mereka benar-benar diwakili nggak oleh wakil-wakilnya itu. Betul, gitu ya. Betul. Sehingga ada guyonan begini kan, kalau DPR itu sejahtera, ya itu kan mewakili kita, cukuplah gitu kan. Yang sejahtera mereka kan wakil, namanya juga wakil gitu. Kita nggak sejahtera, rakyat maksudnya diwakili mereka, sudah diwakili gitu. Itu ada sinisme ya seperti itu gitu ya. Nah, artinya saya melihat kasus kemarin itu sebenarnya boleh jadi akumulasi daripada kekecewaan itu bertemu dengan momen. Momennya yaitu ketika ada pengumuman terkait dengan naiknya tunjangan rumah gitu ya, yang besarnya itu ya menurut kita sangat wow gitu ya. 50 juta ya per orang per bulan ya, per bulan kali 580 kan. Jadi yang hitungnya 2 kali itu. Maksudnya 2 kali itu per orangnya dapat berapa, dan kemudian yang kedua akumulatif. Artinya apa? Kali 580 anggota DPR sekarang itu berarti nanti beban yang kemudian tanggung oleh negara, yang ujungnya sebenarnya ditanggung oleh kita. Itu rakyat yang bayar kan? Yang bayar itu gitu loh. Jadi ini yang menurut saya tadi kewajaran dalam konteks itu, yang maksudnya ketidakpuasan itu muncul gitu loh. Itu saya kira pertemuannya di situ gitu, antara akumulasi kekecewaan dengan momen di mana kemudian dalam situasi yang seperti ini juga DPR sangat-sangat tidak sensitif gitu loh. Gitu. Harusnya mungkin kalau yang lebih elegan dia mengurangi seluruh tunjangannya gitu. Tinggal gajinya aja gitu. Nanti kita bahas gajinya berapa. Gitu kan. Nah, yang kedua, tapi kita juga mendisklaimer Kang Ponsen bahwa kita juga sangat menyayangkan adanya kemudian berbagai kekerasan yang kemudian terjadi di situ. Betul. Ya. Terlepas dari apa yang kemudian menjadi penyebab, biasanya dalam konteks massa itu memang agak sulit ditelusuri gitu ya. Apa sebenarnya menjadi penyebab? Bisa jadi ada yang mungkin karena marah, emosi ya, namanya masyarakat juga beragam, akhirnya memicu tadi adanya berbagai tindakan-tindakan yang pada gilirannya juga kita tentu sayangkan dalam konteks ini. Ini kita berikan disclaimer agar jangan sampai ini menjadi juga pembenaran gitu tentang pengerusakan yang terjadi dari Fasum gitu ya. Kemudian juga ada banyak sekian jadwal daripada transportasi di Jakarta itu juga kemudian terhambat seterusnya. Tapi poinnya adalah bahwa kita memahami gitu ya, bahwa kondisi ini itu memang istilahnya tidak akan bisa difahami kecuali kita juga memahami maunya rakyat itu bagaimana sih terhadap para wakil rakyatnya dengan perilaku yang seperti itu. Contoh misalnya ketika mereka dapat 50 juta itu ya per orang gitu ya, per bulan begitu ya. Kang Ponsen pertama kali kalau melihat itu mungkin kebayangnya gitu, loh itu kan mereka sudah punya rumah gitu. Ya, di masing-masing tempat. Gitu kan. Tapi kan di Jakarta belum, katanya rumah dinasnya sudah rusak, akhirnya nggak ada jatah rumah dinas yang ada di situ. Tapi pertanyaannya, apa 50 juta itu kemudian ukurannya apa layak kan? Orang di tengah kondisi ini, di saat kita melihat ada saudara-saudara kita di PHK, ekonomi harga-harga naik, ya, kemudian pajak di sana sini juga belum selesai urusannya ya. Kemarin mungkin pada beberapa waktu kita bahas tentang masalah pajak yang sekarang ini akhirnya terjadi di mana-mana itu mengalami kenaikan, terutama PBB. Akhirnya juga mendapati masyarakat di daerah-daerah ya itu juga istilahnya ya tidak tahan lagi kan, mereka mengekspresikan itu meluapkan ya, baik kepada para kepala daerah maupun juga ke
DPRD-nya. Saya di Pati, Jawa Tengah misalnya, pada ujungnya kan mereka kalau menurut saya tanda kutip memaksa DPR di DPRD-nya untuk membuat istilahnya pansus untuk memakzulkan gitu daripada bupati. Maksud saya dari beberapa fakta ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat kita, dan itu harusnya difahami oleh para wakil-wakil rakyat. Gitu, jangan malah menampilkan tindakan-tindakan yang sangat menyakiti, apalagi di tengah kemudahan teknologi. Orang kan bisa akses, kebayang kan bagaimana kemudian ini kemudian dilihat oleh orang yang ada di situ, jumlahnya antara mungkin bukan bumi dan langit kali ya, gitu. Bumi dan antariksa. Ya langitnya mungkin yang lebih ada tembus. Gitu. Kalau langit kesannya hanya yang biru itu kan, gitu kan, yang ada di jauh banget ini. Itu Kang Mursian. Ya, baik. Ustadz, jadi kalau begitu ini adalah sesuatu hal yang akumulatif dan itu adalah suatu hal yang wajar ketika ekspresi dari masyarakat itu ditumpah ruahkan seperti itu. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah ini real mereka itu mengekspresikan atau mungkinkah mereka itu ditunggangi atau apa Ustadz? Ya, saya kira kalau untuk konteks tanggal 25 Agustus ya, itu menurut saya ada banyak kepentingan di situ. Ada yang saya dengar dari beberapa sumber lah begitu, kira-kira itu yang memang murni. Ada yang datang dia pokoknya hari itu libur karena pokoknya ingin ngomong aja, ingin libur meluapkan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya sengaja libur di salah satu dia diwawancara. Pokoknya saya ingin mengungkapkan, dan dia juga merasa terpicu karena tadi kasus yang di daerah-daerah itu yang terkait dengan pajak tadi itu. Yang sementara ada yang memang mungkin juga memiliki agenda, gitu ya, wajar saja sebenarnya. Walaupun saya lihat memang tidak terorganisir. Itu yang saya lihat menjadi salah satu faktor yang kemudian memberi peluang, gitu ya, memberi celah untuk terjadinya beberapa tadi apa yang kita sebut sebagai kerusuhan, sehingga kemudian akhirnya terjadi kekerasan dan seterusnya kayak gitu itu. Artinya memang ya tentu yang dibutuhkan itu adalah harusnya jangan nunggu di demo dulu gitu. Gitu mestinya gitu. Gitu. Artinya kalau kepentingan di masyarakat itu kan ya pasti beragam gitu. Ada yang memang punya kepentingan A, kepentingan B, mungkin juga ada yang kepentingan C yang memang dia ingin, saya nggak suka aja gitu. Saya milih mereka itu bukan untuk kayak jadi begitu, gitu kan. Kenapa jadi begini gitu? Karena itu kan ada, tapi ada juga, ini kayaknya momen yang bagus untuk kemudian menaikkan eskalasi, ada juga gitu. Tapi saya lihat sebelum sampai terlalu jauh kita ke situ, yang paling penting itu harusnya jangan sampai kemudian DPR itu malah katakanlah semacam tadi mencurigai rakyat, gitu kan, yang ada di situ. Karena ya kita tahu, karena ini partai politik ya, maksudnya yang anggota-anggota DPR kan orang-orang partai politik semua. Tentu mereka akan mengatakan, wah ini kelompok siapa nih yang akan bermain atau kemudian ini. Ya wajar saja mereka melakukan itu. Tapi poinnya adalah kalau mereka sudah duduk jadi anggota DPR, mestinya mereka itu lebih berbesar hati untuk melihat ini ada apa sih sebenarnya, kok mereka kayak gini, nggak biasanya kayak begini, gitu kan. Ya kan harusnya look internal, lihat ke dalam dulu gitu loh. Mereka ini melakukan semacam katakanlah semacam pernyataan-pernyataan yang justru makin menyakitkan hati masyarakat gitu ya. Masyarakatnya lah yang emosional lah yang ini. Saya kira enggak, kita coba pahami dulu gitu ya. Tapi sekali lagi saya tadi memberikan garis bawahi, kita tidak membenarkan berbagai kekerasan dan juga kerusakan-kerusakan yang ada di situ. Sehingga maksud saya bahwa jangan sampai kemudian itu juga menjadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jangan juga kemudian menargetkan bahwa ada orang-orang yang memang menginginkan agar aspirasinya juga didengar, pesannya itu didengar. Baik Ustadz. Nah ini bicara tentang aspirasi ya Ustadz. Aspirasi, lalu juga DPR itu dipilih oleh rakyat. Nah kita bahas tentang DPR-nya. Sebetulnya tugas dari DPR itu apa untuk rakyat? Tapi jangan dijawab, kita akan masuk ke segmen yang kedua Ustadz. Baik, pemirsa Rakyat TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Riyad, bahwa ternyata kejadian tanggal 25 Agustus kemarin itu merupakan suatu ekspresi dari masyarakat yang sudah jengah gitu dengan kondisi di negeri ini. Satu sisi bahwa rakyat diperas, ada yang di PHK dan sebagainya. Tapi sisi lain mereka malah berpesta pora
dengan tunjangan yang mereka naikkan sendiri. Mereka buat sendiri. Mereka bikin alasan sendiri kenapa harus naik. Lucu ini. Baik pemirsa, apa sih sebetulnya tugas di DPR? Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Hari ini masih membahas tentang DPR. Apa itu? Masihkah kita berharap dengan DPR? Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Tinggal camkan aja dalam hati. Kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian menyambung pertanyaan yang tadi Ustadz. Ya, sebetulnya negeri ini tuh perlu nggak sih sama DPR? Apa sih? Atau jangan dulu ke sana lah. Apa sih tugas sebetulnya DPR itu? Sama dasar. Ya pertama kita harus lihat dulu Kang Ponsen bahwa memang secara konsep ini kan negeri ini itu kan mengadopsi sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi itu kan pilarnya itu kan kredo atau prinsip dasarnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang katanya begitu. Gitu ya, for the people, from the people, and by the people, gitu kira-kira. Itu secara konsep. Artinya bahwa dari sisi rakyat itu memang ingin kemudian adanya apa yang disebut dengan kedaulatan atau hak untuk membuat hukum. Kalau kita tinjau secara ringkas, sebenarnya secara historis demokrasi ini merupakan bagian dari kritik terhadap apa yang kemudian sebelumnya terjadi, yaitu pemerintahan yang kita sebut kerajaan. Dimana kemudian pada saat itu kerajaan itu, otoritas itu, kewenangan itu hanya pada raja. Jadi ibaratnya raja itulah yang menentukan segala-galanya, gitu ya. Makanya kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi di Perancis, ya, di Revolusi Perancis itu, ya, Raja Louis itu akhirnya dia diturunkan oleh masyarakat, rakyatnya, sampai kemudian dia dihukum mati, begitu ya, karena ya kediktatoran, tirani yang kemudian dilakukan. Dari situlah kemudian sebenarnya muncul apa yang disebut dengan pemikiran demokrasi, ya, yang walaupun kalau nanti ditarik ke belakang ke Yunani itu memang filosofinya dapat, ya, artinya ada konteks di situ, tapi kita potong sampai situ dulu. Disitulah kemudian muncul apa yang disebut dengan kekuasaan itu tidak boleh hanya ada pada satu orang, dalam hal ini raja. Maka dibentuklah kemudian apa yang disebut dengan demokrasi tadi itu, pilarnya yang disebut dengan trias politika. Ya, apa intinya? Secara singkat, trias politika itu bahwa kekuasaan itu harus dilakukan secara bersama tiga komponen. Satu, eksekutif, ya, dia yang melaksanakan daripada undang-undang, begitu ya. Kemudian yang kedua, legislatif, ceritanya dia yang membuat undang-undangnya karena tadi dia mewakili rakyat. Dan yang ketiga itu adalah yudikatif, yang kemudian dia mengawasi pelaksanaan daripada undang-undang ini sesuai atau tidak, kalau ada pelanggaran seperti apa, seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari spesifik, maka tugas legislatif itulah tugas daripada kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat di sini, kita sebut juga kemudian parlemen, ya, dalam bentuk yang lain. Ya, intinya adalah mereka itu sebenarnya kalau kita kerucutkan dari undang-undang itu hanya ada tiga. Satu, mereka melakukan proses legislasi, ya, bersama dengan apakah presiden misalnya atau perdana menteri misalnya. Kemudian yang kedua itu nanti adalah dia melakukan budgeting, ya, anggaran. Ini yang nanti krusial tentang anggaran, gitu. Yang ketiga baru nanti dia melakukan pengawasan terhadap para eksekutif tadi itu, begitu. Jadi artinya apa? Tugasnya sebenarnya simpel, gitu ya. Dia mewakili rakyat untuk apa? Satu, membuat undang-undang. Dua, kemudian melakukan budgeting, penetapan anggaran bersama dengan presiden kalau di sini. Dan yang ketiga kemudian dia juga melakukan fungsi kontrol, pengawasan, sesuai nggak kemarin kita rencanakan begini, programnya kok sekarang begini-begini. Nah, itu kira-kira sederhana begitu, Kang Ponsen, itu sebenarnya. Idealnya begitu. Tapi pertanyaannya gini, apakah nanti dengan tiga fungsi itu ya Pak untuk digaji sekian besar? Nah, itu. Kan saya mau ke situ. Itu poinnya nanti, gitu kan. Sehingga dari situlah orang nanti akan bisa menilai kan gitu. Ya. Misalnya contoh, kalau dia membuat undang-undang, pertanyaannya berapa banyak dia membuat undang-undang? Produk undang-undangnya. Ya, produk undang-undangnya yang itu menunjukkan bahwa
luar biasa nih, 1 tahun misalnya, gitu kan. Kalau kita berpikir logika sederhana, membuat undang-undang itu faktanya Kang Ponsen tidak apa istilahnya itu tidak bisa cepat. Begitu ya, walaupun pada fakta kasus-kasus tertentu bisa super cepat malah. Semalam jadi. Jadi gitu. Contoh undang-undang IKN, kemudian undang-undang Omnibus Law itu kan banyak sekali itu kejanggalan-kejanggalan. Tapi oke lah kita lihat misalnya kinerjanya bisa diukur apa? Membuat undang-undang 1 tahun itu nanti dia berapa kali? Itu salah satu data misalnya menunjukkan bahwa ketika dia 1 tahun misalnya katakanlah ada usulan rancangan undang-undang yang akan dibahas, itu banyak sekali kemudian gap gitu ya antara yang kemudian direncanakan gitu katakanlah sekian undang-undang dengan kemudian yang benar-benar terjadi sebagai produk yang real dilakukan gitu. Belum tentu yang nanti dihasilkan pun itu kemudian nanti langsung bisa diimplementasikan. Kenapa? Karena ada yang keburu menggugat, Kang. Bisa jadi gitu. Jadi orang juga bertanya ini kualitas membuat yang katanya tadi tidak sebentar itu kok tahu-tahu kemudian nanti digugat di mana di MK gitu kan, di Mahkamah Konstitusi gitu kan yang ada di situ. Jadi artinya orang kalau berbicara tentang kerjanya apa sih, mungkin yang nampak itu hanya di situ saja gitu. Karena kalau anggaran dia mungkin tertutup karena dia ada di apa namanya di dalam ya. Kalau undang-undang kan kelihatan gitu. Karena kalau pengawasan, nah sekarang pertanyaannya sederhana, berapa orang sih yang vokal gitu, untuk mengkritisi berbagai kebijakan gitu kan. Misalnya dulu bahkan ketika ada IKN misalnya dulu diketok palu dengan gerak yang tadi saya bilang super cepat karena mengejar deadline gitu ya. Itu sampai kemudian masyarakat itu tahu-tahu udah besok udah jadi gitu. yang ada di situ. Artinya apa? Artinya pertanyaannya mereka itu sebenarnya kritis nggak sih? Gitu loh. Artinya apakah mereka itu benar-benar layak untuk menjadi wakil rakyat atau tidak dengan 3 fungsi utama tadi itu dalam konteks Indonesia, sehingga nanti ujungnya layak nggak mereka itu digaji besar, gitu ya. Kan Pak Prabowo baru bilang nih beberapa hari kebelakang ini, saya itu kasihan sama menteri, mereka itu tidak pernah istirahat gitu. Saya bilang apa iya gitu menteri tidak pernah istirahat gitu, 7 hari mereka tidak pernah libur gitu, apa iya gitu. Gitu. Nah, anggota DPR juga sama gitu, apa iya gitu anggota DPR juga kemudian tidak pernah istirahat gitu kan. Gitu. Nah, sehingga lagi-lagi Kang Ponsen gajinya ya bahkan tunjangan. Jadi kalau nanti kita bicara pendapatan Kang Ponsen itu nanti minimal ada 2 komponen gaji, yang kedua adalah komponen dari tunjangan. Nah ini pertanyaannya layak atau tidak. Nah itu poinnya di situ. Oke. Nah saya dengar bahwa dalam ini mohon di verifikasi sama Mas tadi bahwa DPR ketika membuat rancangan undang-undang itu pun mereka juga meng-hire tenaga ahli, apa betul? Ya itu mereka kan tidak semuanya mereka memiliki kemampuan. Itu juga kan nanti ada biayanya, gitu. Makanya kalau kita bicara komponen pendapatan tadi ya, itu sebenarnya ini saya mulai dulu ya. Gajinya sebenarnya nggak besar-besar amat Kang Ponsen sebenarnya. DPRT. Ya DPR nih kita bicara level DPR, DPRD atau provinsi maupun kabupaten kota. Betul. DPR itu standarnya gajinya hanya 4,2 juta. DPR RI ya, DPR RI ya yang ada di situ. Gaji pokok. Gaji pokok. Oke. Tapi gajinya itu Kang Ponsen memang kecil gitu. Bahkan ada teman saya bilang kasihan ya cuman segitu gitu. Gitu. Tapi sebentar belum berhenti di situ tunjangannya itu yang kemudian tadi apa namanya membuat kita istilahnya terhenyak. Saya bacakan boleh. Agar nanti kita bisa lebih rinci ya. Misalnya nih, tunjangan itu setidaknya ada 2 nih. Sebelum nanti ditambahkan yang membuat marah masyarakat. Yang pertama tunjangan melekat, yang kedua tunjangan lain. Mungkin kalau bahasa kita tunjangan tidak melekat kan. Yang satu kan melekat nempel berarti. Yang satu tidak nempel. Apa tunjangan melekat itu? Tunjangan suami istri, tunjangan anak, uang sidang, tunjangan jabatan, tunjangan beras, Kang Ponsen. Mereka itu dikasih beras juga sampai ini kan. Bahkan yang menarik Kang Ponsen, tunjangan PPh pasal 21. Maksudnya pajak itu dibayarin. Coba bayangkan,
besarannya rakyat harus bayar pajak, sementara dia malah diberi ada tunjangan buat bayar pajak. Untuk membayar pajak. Coba, bagaimana kemudian logika berpikirnya? Ini harusnya dijelaskan. Misalnya tunjangan suami atau istri itu hanya 420.000 ya per bulan ya. Tunjangan anak itu 168. Sidang itu 2 juta, itu paling besar ya. Tunjangan jabatan nih 9.700.000. Ya. Jadi tunjangan jabatannya lebih besar daripada gajinya. Tadi gajinya kan 4,2. Ya, yang ada di situ. Tunjangan beras 30.000 ya kurang lebih. Tunjangan dari PPH tadi itu pajak penghasilannya itu 2,6 atau 2,7 lah juta. Gitu. Itu satu. Ya, kemudian kita hitung lagi tunjangan yang lain. Tunjangan yang lain itu ada tunjangan kehormatan. Besarnya berapa Kang Posen? 5,6 juta. Wih, ya. Gedean itu ya. Disebut dewan yang terhormat kan, karena ada kehormatan. Dapat tunjangan lagi. Makanya kalau nggak dapat kehormatan nggak disebut kehormatan. Oh Allah. Ya tunjangan komunikasi Kang Ponsen 15 juta. Uang pulsa. Uang pulsa 15 juta. Ya, kita nggak komunikasi ini sebenarnya lebih kepada komunikasi secara umum dengan konstituennya gitu. Saya bilang apa aja gitu. Tiap hari dia nelpon kali. Mungkin dia kasih proposal, katanya begitu. Sehingga aku kami nggak enak dong Pak kalau nanti ada orang dari konstituen kami itu minta bantuan gitu. Masa kemudian nah ya kan itu urusanmu sendiri. Masa kemudian minta negara gitu ya. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan kan. Jadi sudah jelas fungsinya pengawasan masih ditingkatkan. Ya, ada tunjangannya. 3,7 Kang Konsen lebih. Nah, ini yang menarik, bantuan listrik dan telepon. Wih. Berapa Kang Bosen? 7,7 juta. Ya Allah. Yakin mereka gak punya rakyat pulsa. harus bayar listrik. Iya, kita harus beli pulsa sendiri. Beli pulsa. Kita beli handphone sendiri. Ini tiap bulan dia dapat jatah uang Allahu Akbar. Ya, dan listrik. Ya. Asisten anggota mereka juga kemudian diberi untuk yang bantu ke sana kemari itu 2,250 juta yang ada di situ. Nah, total Kang Ponsen kalau itu di total itu kira-kira sudah 54 juta. Tunjangan melekat? Enggak, semua. Gaji, tunjangan melekat, sama kemudian tunjangan lain tadi. Lainnya. Kalau istilah saya tunjangan tidak melekat. Tidak melekat. Nah, ditambah, jadi tadi 54 juta, ditambah ini yang kemudian membuat sesek masyarakat itu. Tunjangan rumah 50 juta. Jadinya 100, ya 4 juta per bulan, per orang. Per bulan, per orang. Nanti, sementara rakyat, DPR kita ada berapa orang? 580. Nah, itu nanti saya katakan tadi ngitungnya 2 kali. 2 kali itu maksudnya gini, 1 orangnya sudah dapat ya take home-nya itu kira-kira kurang lebih sekitar 104 juta. Kalau ini jadi dilanjutkan dan ternyata jadi sampai paling enggak Oktober katanya nanti yang rumah itu. Ya, kemudian itu Kang Ponsen saya beritahu biar ini masyarakat nanti bisa gila gitu. Ya, bukan untuk membuat marah masyarakat ya. Tapi maksudnya untuk menilai secara jujur. Tapi belum uang tunjangan untuk dinas, Kang. Oh, dinas misalnya. Masih ada? Masih ada. Allah ya, ke dalam dan ke luar negeri. Ke dalam itu misalnya ke daerah. Kalau ke luar negeri berapa? Kemudian yang ini lebih fantastis lagi, ya, itu adalah apa yang disebut dengan dana aspirasi. Ya, apa dana aspirasi itu ya konon katanya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dulu disebutnya masih ada istilah yang berhubungan gitu, itu dana reses. Jadi kalau ke daerah ya katanya menjaring aspirasi. Ya, menjaringnya kemana, isinya apa kita tidak tahu juga. Tapi Kang, besarnya itu menurut pengakuan, karena ini agak tertutup juga karena banyak yang tidak pasti di sini beritanya itu. Itu kata seorang anggota DPR ya, artis ya, Krisdayanti itu, dia bilang 140 juta Ponsen kali 8. 8 itu apa? 8 kali. Oh, dalam setahun jatahnya 8 kali. Kurang lebih sekitar 2,1 atau 2,2 M gitu kira-kira. Allahu Akbar. Gitu. Dan yang terakhir nih, begitu mereka tidak jadi anggota lagi, mereka dapat uang pensiun kan. Ya Allah. Padahal banyak saudara-saudara kita yang honorer saja atau kemudian yang guru, ya Allah. Hanya itu, jangankan pensiun. Ini begitu berarti dia udah langsung dapat pensiun seumur hidup kan. Ya Allah. Jadi totalnya hitung sendirilah. Ya, kata kuncinya tadi. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi saya mengutip dari salah satu lembaga survei yang mengatakan bahwa per Januari 2025 kemarin itu tingkat kepercayaan Kang Ponsen terhadap lembaga-lembaga negara
gitu ya, dari masyarakat ketika hasil survei itu, DPR itu Kang Konsen nomor 10 dari 11. Allahu Akbar. Kedua terbuncit. Terbuncit ya. Nomor 2 dia, tapi dari bawah. Dari bawah. Nomor 11-nya apa? Partai politik. Partai politiknya berarti yang ngisi DPR juga. Ini mah muter-muter aja di mereka, gitu ya. Yang nomor 1 presiden, ada TNI dan seterusnya lah gitu. Tapi maksud saya ingin mengatakan, coba mari kita pikirkan, kita renungkan, apa layak kita menggaji ya wakil tadi itu dengan harga tanda kutip ya, saya berikan harga tadi itu yang segitu, sementara kemudian ya tugas mereka pun ya kita tahu gitu loh. Itu hanya 3 tadi itu juga tidak kita melihat tidak optimal gitu loh dilakukan. Yeah. Gitu. Jadi maksud saya ingin kembali kepada poin tadi, wajar gitu loh, bisa dipahami. Kalau masyarakat dalam keadaan seperti ini itu minta apa namanya? Bubar. Ya minta bubar itu ujungnya ya. Maksudnya gini, mereka marah gitu ya. Kamu itu saya pilih itu apa bukan untuk foya-foya, apalagi dengan joget-joget gitu. Kemudian ini kan itu sakit hati semua masyarakat, saya kira. Betul. Begitu kan? Iya. Dan Kang Ponsen, berita terakhirnya menurut wakil ketua DPR ya Pak Dasko itu, dia bilang begini, ketika di demo kemarin itu akhirnya tunjangan yang 50 juta untuk rumah itu per bulan itu per orang tadi itu katanya begini ya, setelah mendengar suara masyarakat, ini hanya untuk setahun saja. Allah. Setahun itu maksudnya Kang Ponsen, jangan lupa bukan 1 tahun sekarang ke depan, tapi 1 tahun ke belakang. Mundur. Mereka dilantik kan kurang lebih sekitar Oktober tuh 2024 kemarin sampai Oktober 2025 ini. Kalau kita hitung secara sederhana, 50 juta kali 12, 600 juta mereka sudah dapat itu. Ya Allah. Dalam 1 tahun ini sampai Oktober 2025 tadi. Apakah yang 4 tahun itu mereka nanti akan membuat keputusan? Nggak tahu. Kita tidak tahu juga kan gitu. Nanti kan sangat tergantung dari dinamika politik. Tapi mereka paling tidak sudah bernapas lega gitu kan, paling tidak 1 tahun lah gitu. Dan itu akumulatif. Iya. Kang Ponsen. 600 juta udah masuk saku nih. Belum yang lain-lain lagi. Kalau tadi loh. Jadi maksud saya ingin mengatakan, cobalah dalam situasi seperti ini kita hendaknya, katanya Presiden ngomong efisiensi. Nah, betul. Dan jangan lupa, sekarang untuk anggaran 2026, Kang Ponsen, itu naik kurang lebih 3,3 triliun untuk anggaran DPR. Jadi tahun 2025 ini sekitar 6,6 triliun, ya setahunnya ini, ya macam-macam itu. Nah, yang 2026 ke depan ini, itu mereka dianggarkan sudah 9,9. Itu yang tadi menjadi banyak pertanyaan dari publik gitu loh. Itu untuk apa tadi? Yang saya tadi dana aspirasi 140 juta kali 8 kali misalnya gitu kan dalam 1 tahun. Ini sebenarnya apa sih, wong yang hasil yang dimunculkan dari katalah yang kelihatan tadi itu produk hukum saja banyak yang bermasalah begitu loh. Kok misal diberikan gaji dan tunjangan sebesar itu ini kan yang harusnya kemudian menjadi renungan lah bagi kita. Iya gitu. betul. Tapi saya jadi teringat begini, Kang Ponsen, ada pertanyaan begini, apa mereka nggak punya rasa malu gitu? Gitu. Betul. Tapi ada seorang ini masyarakat ya, tokoh masyarakat itu ngomong begini ke saya, Kang Ponsen, justru Pak Ustadz syarat untuk menjadi anggota DPR itu nggak punya malu. Jadi maksud saya ini kan sebuah kegelisahan dari masyarakat gitu loh, maksud saya dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Jadi artinya pertanyaannya, kalau tadi ujungnya adalah apakah kemudian DPR harus dibubarkan, mungkin orang akan mengatakan oh ya nggak bisa dong kalau dibubarkan. Tapi kalau rakyat menghendaki kan bisa aja begitu kan. Tapi pertanyaannya kan apakah itu nanti akan menyelesaikan masalah? Nah, gitu. Itu poinnya. Artinya kita ingin bahwa pada titik ini kita sudah mengidentifikasi bahwa dengan sistem demokrasi yang seperti ini, dengan trias politikanya, itu sebenarnya juga problematik. Belum lagi nanti kita bicara eksekutifnya, belum kita bicara yudikatifnya. Tetapi dalam konteks topik kita hari ini, kita ingin mengatakan di situ tuh banyak persoalan yang mestinya kemudian jangan ibaratnya jangan digantung gitu. Ya. Itu nanti bisa menjadi semacam tadi akumulasi yang kalau itu kekecewaan dan tidak terkanalisasi dengan baik, maka yang terjadi itu adalah tadi masyarakat itu akan semakin
tadi merasa dikhianati. Padahal baru tahun pertama loh Kang Ponsen. Ya, kontraknya kan konon 5 tahun. 5 tahun. Ya Allah. Saya kira itu. Betul. Makasih Tad. Nah ini gini Tad, kalau misalkan ada warga di negeri ini mengharapkan DPR itu akan lebih baik lagi, dan mereka juga melihat bahwa bisa kok parlemen itu lebih baik. Lihat aja di Amerika, bukan Amerika, di Eropa, di seperti Finland, di Denmark, di mana si parlemennya itu punya kontribusi bagus, gajinya juga terlalu besar. Contoh Singapura itu katanya pendapatannya 2,4 kalinya UMR mereka. Toh mereka bisa bekerja, produk hukumnya juga bagus. Nah itu yang kami harapkan. Apakah seperti itu Ustaz? Kalau kita memandang secara Islam ya. Ya, Ustaz? Ya, kalau kita lihat sebenarnya itu kan nanti ada perbedaan parameter, Kang. Jadi kalau saya ambil contoh nih, Finlandia misalnya, ya saya sering sampaikan ini. Karena apa? Finlandia itu menurut indeks kebahagiaan dunia, gitu ya, the World Happiness Index, itu 6 kali berturut-turut, Kang Ponsen, sampai tahun 2025 ini. 6 kali menang dalam pengertian nomor 1 terus. Maksudnya begini, dia dianggap oleh survei ini atau oleh penyelenggara survei ini bahwa dia adalah negara yang paling bahagia. Makanya juga the happiness yang ada di situ. Kenapa bahagia? Satu, katanya pendidikan gratis, transportasi enak gitu ya. Terus kemudian tadi pendapatan juga besar gitu ya. Dan ada banyak sekian kemudahan sehingga warga itu ya semiskin-miskinnya saya di sini lumayan lah gitu. Kita kira-kira mungkin orang akan ngomong gitu. Tapi pertanyaannya begini, kalau secara average, secara rata-rata, kalau itu dikembalikan pada Muslim, pertanyaannya begini, apakah Anda mau ke Finlandia? Kalau menurut saya gitu ya, ketika di situ, walaupun ini keadaan tadi ada kemudahan-kemudahan, di situ misalnya pajaknya nih, ya penghasilannya itu Kang Ponsen itu lebih dari 50%. Allah. Coba bayangkan, artinya orang yang produktif itu harus menanggung yang kemudian yang tidak produktif bekerja atau kemudian yang membutuhkan lah gitu, kira-kira yang disabilitas dan seterusnya. Konsepnya kelihatannya bagus, tapi nanti ada implikasinya di situ. Kemudian yang kedua, di Finlandia itu ya kita tahu lah di Barat secara umum, Eropa ataupun Amerika, ya masalah perzinaan, free sex segala macam. Kemudian yang ketiga tentang masalah Homer ya dalam konteks ini ya, kemudian yang lebih parah lagi LGBT, kemudian juga legalisasi daripada pernikahan LGBT tanda kutip yang ada di situ. Nah, dalam konteks situasi yang seperti itu kira-kira menurut kita sebagai Muslim kira-kira nyaman nggak? Kalau saya mengatakan tidak nyaman. Betul. Nah, itulah kalau kemudian dikaitkan nanti dengan konsep berkah. Itu artinya apa? Kita berharap di negeri ini yang mayoritas Muslim mestinya itu memberi contoh gitu loh. Negeri yang berkah itu kayak gimana sih? Ya tentu yang kemudian standarnya adalah standar nilai-nilai atau world view-nya itu adalah Islam. Sehingga apa? Membawa kita untuk semua aspek kehidupan, ekonominya, pemerintahannya, pendidikannya, sosialnya, ya itu benar-benar berkah. Berkah itu artinya kebaikannya di dunia dan akhirat. Nah, ini yang tidak ada dalam konteks sistem tadi sekuler yang pemerintahnya demokrasi tadi itu, ya mereka merasa cukup saja dengan apa yang mereka dapat. Kenapa? Karena bahagia dalam pandangan mereka itu hanya sekedar nilai-nilai yang sifatnya material gitu. Kalaupun ada yang mental, tapi spiritual tidak sampai. Karena banyak di antara mereka yang tidak connect dengan Tuhan, apalagi dengan agama, gitu kan yang di situ. Jadi saya kira persoalannya adalah justru PR kita hari ini adalah bagaimana kalau kemudian di tempat lain itu keadaan seperti itu, sebenarnya di sini harusnya bisa, tapi juga jangan berhenti hanya di bisa mencapai tadi kemakmuran, keadilan tadi itu, ya, tetapi juga kelembagaannya itu memang kondusif di dalam merealisasikan nilai-nilai kebaikan dan dalam hal ini adalah nilai-nilai Islam. Gitu. Masya Allah. Baik, Ustaz. Itu saya kira. Baik. Nah, ada juga sebagian Ustaz di kalangan kaum muslimin yang melihat kondisi DPR itu dengan tentang mekanismenya, bahwa DPR itu kan mekanismenya syuro, ada musyawarah di sana, dan Rasulullah juga melakukan berbagai aktivitas dengan cara musyawarah. Nah, artinya bahwa ngapain kita misalkan mengubah-ubah lagi, udah aja itu diperbaiki. Oke, Ustaz, jangan dijawab dulu, Ustaz. Kita masuk di segmen yang ketiga, Ustaz. Baik pemirsa Roya TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rian, bahwa ternyata ya
kondisi DPR dengan tadi variabel tunjangannya, aduh luar biasa ya. Wajar ya pemirsa kalau mereka toh-tohan gitu ya kampanye, bahkan sampai ada orang gila gitu ya, gara-gara mereka nggak jadi, nggak jadi DPR udah keluar uang modal banyak tapi ternyata lasut gitu kan. Aduh, Masya Allah. Oleh karena itu pemirsa, kita akan bahas pertanyaan yang tadi bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian. Jangan kemana-mana, masih di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Luar biasa pembahasan kita. Masihkah kita berharap dengan DPR? Ya, pemirsa, kalau tadi membahas tentang masalah DPR, apa tugas dan juga berapa penghasilan yang dia peroleh selama 1 bulan, 1 tahun. Wah, luar biasa. Ya, dan wajar kalau misalkan kita marah dengan kondisi uang kita. Ya, tadi fast diambil, dipaksa untuk membayar negeri ini, tapi ternyata uang kita dipakai oleh mereka. Produk mereka seperti apa? Ya. Oleh karena itu kita akan coba konfirmasi kepada Ustadz Dr. Muhammad Rian, apakah memang kita masih bisa berharap dengan mereka itu? Apakah Islam juga ada konsep musyawarah atau konsep seperti DPR ini? Kita bahas bersama dengan Ustadz Rian. Baik, Ustadz Rian, itu tentang konsep suro. Nah ini apakah memang bentuknya itu kalau dalam negara itu seperti DPR kah atau seperti gimana Ustaz? Ya, kita harus pertama pastikan kenali ya bahwa memang ada perbedaan Kang Punsen antara sistem sistem demokrasi atau sistem sekuler ini itu dengan Islam. Jadi sistem sekuler demokrasi itu dia tegak atas dasar tadi ya, dari, oleh, dan untuk rakyat gitu ya. Artinya apa? Bahwa dia ya klaimnya memang kemudian tadi kritik ya dari sistem kerajaan yang kemudian akhirnya membuat dia merasa bahwa kalau rakyat itu dibagi 3 tadi, ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif, ada yang jadi yudikatif, itu seolah-olah kekuasaan tidak akan menyimpang dan mekanismenya akan berlaku dengan baik gitu, kira-kira ideal lah begitu kira-kira. Nggak akan ada yang dolim, nggak ada yang jahat dan seterusnya. Ternyata faktanya ya, kita harus tahu bahwa faktanya dimanapun yang namanya sistem sekuler demokrasi itu berbiaya mahal Kang Ponsen. Gitu. Karena apa? Karena ketika mereka menjadi wakil tadi rakyat itu, ya dia tentu harus kampanye dengan berbagai sarana yang ada ya, dan intinya mereka sebenarnya tidak seperti faktanya itu ya, klaim bahwa dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebenarnya mereka justru dikuasai atau dikendalikannya oleh segelintir ya, daripada orang-orang yang sebutlah orang-orang kaya yang kemudian kita sebut sebagai kapitalis, sebagai oligark dan segala macam itu yang membiayai mereka. Gitu. Sebenarnya faktanya itu, baik di eksekutifnya nanti ya, fakta misalnya menunjukkan 92% kepala daerah misalnya itu dibiayai oleh cukong misalnya. Artinya kan kebayang nih di eksekutif, di legislatif apakah juga tidak sama? Mereka harus punya modal yang besar gitu, dan itu tidak seperti yang kita bayangkan, wah kayaknya gratisan, enggak mungkin gitu. Hanya orang-orang, kalau bahasa saya, yang punya cuan Kang Punsen, punya duit dan punya uang. Cuan, duit, uang. Ya, ada di situ gitu. Jadi artinya kalau mereka kemudian bisa sampai itu, makanya tadi saya bilang kasihan sekali itu mereka nggak punya rumah itu ya. Ada kutip ya, kasihannya itu. Mereka itu di daerah masing-masing nggak mungkin nggak punya rumah kan. Bahkan bukan hanya satu, duitnya juga banyak. Masalah duitnya dari mana itu urusan lain gitu kan yang ada di situ. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa demokrasi dimanapun sebenarnya itu adalah polanya itu pasti sifatnya dia transaksional. Artinya dia harus memiliki uang pada titik sekian tadi itu untuk bisa menggapai kekuasaan tadi itu. Makanya kenapa kemudian dalam demokrasi itu selama dia punya uang tidak menjadi penting itu apakah nilai-nilai tadi itu. Sehingga apa, dari situ maka orang akan bisa melihat bahwa hal pertama yang dipikirkan, baik dia anggota DPR, baik kemudian dia itu adalah eksekutif tadi itu. Pikiran pertama pasti akan digunakan dari mana saya bisa mengembalikan modal yang saya punya tadi itu. Gitu loh. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini sudah
apa istilahnya freedom of financial gitu ya, sudah tidak perlu uang. Nggak mungkin, justru yang kaya-kaya itu justru sekarang itu yang paling serakah gitu loh. Kasus terakhir Menteri Wamen ya, bukan Menteri, Wakil Menteri Tenaga Kerja si Noel itu berapa Kang Ponsen yang mobil yang disita dari rumahnya? 22. Allah. Coba Kang Ponsen bayangkan orang yang punya mobil 22 dengan berbagai ini, kira-kira miskin atau kan tidak mungkin gitu, tapi dia masih meres gitu kan, ya diduga kuat dia meres gitu. Rumah saya perlu renovasi katanya gitu. Gitu. Itu yang saya bilang. Artinya apa? Saya ingin mengatakan sistem demokrasi ini berangkat dari sebuah paradigma yang memang kemudian sifatnya materialistik gitu ya, yang kemudian hanya yang mereka yang punya materi dalam artinya uang tadi itu yang berkuasa. Siapa yang berkuasa sesungguhnya bukan mereka, tetapi adalah mereka yang kemudian kita sebut sebagai oligark atau kapitalis atau para pemodal tadi itu. Nah, dalam konteks inilah mereka menjadi tidak independen. Sementara, karena mereka tugasnya kan tadi membuat undang-undang, maka undang-undang itulah yang akan lekat dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang membiayai. Sementara kita switch dulu. Kalau dalam Islam bagaimana? Di dalam Islam itu ya yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat ya, itu sistemnya sangat sederhana. Ada eksekutif, jadi tidak ada trias politika dalam konteks kita. Ada eksekutif yang disebut dengan khalifah. Dia melaksanakan seluruh hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena sistem Islam atau khilafah itu didasarkan kepada apa yang disebut dengan akidah Islam. Ya, hukum-hukumnya adalah ada di dalam syariatnya. Sehingga kalau ada di dalam praktek itu yang disebut tidak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi adalah yang disebut dengan Majelis Umat. Majelis Umat. Kang Borja. Jadi Majelis Umat ini dialah kemudian tugas utamanya itu adalah kalau dia Muslim, jadi anggotanya bisa Muslim, bisa non-Muslim. Kalau yang Muslim itu dia melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh khalifah tadi itu. Sehingga kalau ada istilahnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai tinggal dikoreksi saja. Jadi ada pengawasan. Ada pengawasan di situ, dan untuk menjadi anggota Majelis Umat juga tidak berbiaya mahal. Kenapa? Ya karena semua hukumnya udah jelas, gitu, tinggal dilaksanakan. Makanya kalau tadi pertanyaannya Kang Ponsen, apa bedanya? Tidak semua hal itu harus dimusyawarahkan. Kalau di dalam konteks Islam ada 3 pengambilan keputusan. Satu, kalau sudah hukum syariat, misalnya bahwa zina itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya sudah diberlakukan, gitu kan? Khomer itu kemudian dilarang, riba itu dilarang, begitu kan? Sholat itu wajib, begitu ya. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain misalnya wajib, itu tinggal dilaksanakan saja, begitu kan? Tidak ada lagi dimusyawarahkan. Kita sholat 5 kali apa 6 kali, tidak ada. Gitu. Saya masih ingat ini Kang Ponsen, ya, di salah satu DPRD ya, itu saya sebutlah ya, Kota Bandung dulu, itu ada Perda Miras namanya dulu. Ya, waktu itu para ulama itu sudah mengatakan, Pak, tolong hapus. Jadi bukan mengatur miras. Maksudnya mengatur itu peredarannya gimana gitu ya, tapi hilangkan atau hapus miras gitu loh. Jadi jangan terjebak dengan ini pariwisata bla 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 gitu, kira-kira gitu. Apa jawaban dari anggota Pansus itu Kang Ponsen? Nanti kami musyawarahkan, Mbak. Ketika di voting, ternyata kemudian yang setuju lebih banyak itu adalah yang mengatur. Maksudnya nggak menghapuskan sama sekali. Gitu. Jadi itu kan bahasa sederhananya, kalau mabuk itu di hotel yang berbintang karena di sana ada miras gitu, tapi jangan di pinggir jalan gitu, seolah-olah begitu yang ada di situ. Artinya apa? Kalau dalam Islam yang sudah ditetapkan syariat itu tinggal dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Khalifah tadi itu. Mensejahterakan rakyat, bagaimana caranya? Tidak boleh dengan riba, tidak boleh kemudian dengan menggusur dan seterusnya. Dia laksanakan. Kalau ada sesuatu dikoreksi oleh Majelis Umat tadi itu sebagai lembaga, meskipun individu atau kelompok boleh, misalnya partai politik ada boleh yang ada di situ. Dan kemudian yang kedua, untuk masalah-masalah yang sifatnya membutuhkan kepakaran tidak perlu dimusyawarahkan, ya panggil aja pakarnya. Kalau tadi ada ahli ya yang ada di DPR, tidak ada masalah gitu. Artinya apa? Dia kemudian nanti dalam konteks yang sifatnya kepakaran merujuklah kepada pendapat pakar, ya termasuk khalifah kalau menetapkan nih ini
kalau kita bangun jembatan dengan lebar sekian, panjang sekian segala macam itu kira-kira biayanya sekian-sekian itu ini nggak masuk akal nggak gitu kira-kira begitu. Kalau menurut pakar transportasi, konstruksi segala macam ini tidak masuk akal. Ya sudah ikuti yang ada di situ. Tidak perlu kemudian musyawarah lagi ya. Tapi kan ini sesuai dapil saya. Tidak perlu lagi yang ada di situ. Dan yang ketiga, kalaupun ada yang musyawarah itu sifatnya yang mubah saja. Oh, perkara mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah. Misalnya, ini gedung kita, gedung DPR ini, kalau bahasa kita sekarang gedung DPR, tapi kalau majelis umat gitu ya, ini warnanya mau pakai warna apa? Gitu deh. Sederhana aja kan. Misalnya warnanya itu warna yang cerah misalnya gitu. Ya sudah di voting aja, yang cerah selesai. Gitu kan, sehingga dari situ untuk perkara-perkara yang mubah tadi itu tidak perlu kemudian orang berdebat lama, betul. Karena itu sifatnya nanti musyawarah yang nanti sifatnya praktis saja gitu. Betul. Saya kira itu gambaran singkat ya. Sebenarnya ada detailnya, tapi poinnya adalah bahwa ada perbedaan antara sistem Islam dalam hal ini adalah khilafah tadi dengan majelis ya umatnya ya yang kemudian berbeda dengan DPR dalam konteks trias politika dalam sistem demokrasi. Kenapa? Asasnya sudah berbeda. Yang satu itu adalah asasnya tadi sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, sementara ini asasnya adalah akidah. Detailnya anggota majelis umat tadi itu juga kemudian dia melakukan segala sesuatu, mengkoreksi itu bukan dalam rangka menjatuhkan khalifah misalnya, sebagaimana sering terjadi kalau ada sekarang ini di Pati ya Jawa Tengah itu kan membentuk pansus untuk apa? Memakzulkan. Gitu kan yang ada di situ ya dari bupatinya. Kalau ini tidak, ya dalam rangka koreksi aja, selesai begitu. Kalau memang ada nanti istilahnya persoalan rakyat dengan khalifahnya, di situ nanti ada mekanisme berikutnya, yaitu apa yang disebut nanti dengan mahkamah mazolim ya, di mana kemudian lembaga ini itu yang kemudian nanti akan melakukan pengadilan terhadap perkara yang terjadi antara rakyat dengan penguasanya. Jadi di situ majelis umat tidak ada tidak ada peran di situ. Jadi perannya fokus saja untuk kemudian melakukan saran, koreksi gitu ya. Dan satu lagi tadi saya belum sebutkan, kalau dia anggota majelis umat tadi itu non muslim ya, dia memiliki hak untuk melakukan komplain gitu ya. Kok hukum Islam diterapkan kepada kami kok nggak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan begitu. Jadi artinya mereka nggak akan dizolimi. Kalau dizolimi mereka punya hak untuk bicara, walaupun mereka dalam konteks ini tidak memiliki hak untuk kemudian memberikan pendapat, karena ya kalau konteksnya membahas tentang hukum Islam kan dia tentu tidak relevan untuk ikut. Tapi kalau ditetapkan begini kok kemudian ada kezoliman untuk mereka ya tentu harus kemudian didengar agar kemudian nanti diperhatikan agar jangan sampai kezaliman itu misalnya berlanjut gitu. Ya, saya kira itu Kang. Tadi menarik tentang majelis umat. Apakah majelis umat juga itu punya tugas untuk budgeting atau tugas untuk tadi kan cuma pengawasan ya? Ya. Nah, apakah kan kalau DPR dia punya budgeting, pengawasan sama legislasi hukum. Nah, apakah yang dua ini budgeting dengan legislasi itu ada juga di majelis umat? Nanti dikritik, mau untuk menjadi mengkritisi saja, gitu. Karena itu nanti menjadi kewenangan domainnya daripada seorang khalifah tadi itu, gitu. Jadi artinya apa? Dua tugas, kalau kita bandingkan tiga tadi, dua tugas ini sebenarnya itu melekat kepada eksekutif ya, dalam hal ini adalah khalifah, begitu. Sehingga dari sini maka kemudian fokusnya dia itu satu saja, yaitu adalah melakukan tadi koreksi maupun juga kemudian saran ya, melakukan muhasabah terhadap apa yang kemudian dilakukan atau kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh khalifah, begitu. Dan jangan khawatir, itu tidak akan membuat khalifah itu menjadi orang khawatir otoriter. Kenapa? Karena dua-duanya itu bertakwa, karena dua-duanya ini dorongannya karena mereka jadi khalifah karena ketakwaan, menjadi anggota majelis umat itu juga karena ketakwaan, dalam rangka menegakkan hukum-hukum Islam secara kafah, maka kemudian ketika mereka melakukan koreksi itu bukan dalam konteks saling menjatuhkan misalnya, begitu kan.
Anda ini menurut khalifah ngeritikin saya terus gitu, mudah-mudahan nanti nggak jadi lagi. Nggak ada yang seperti itu, gitu kan. Ada satu kisah, walaupun ini saya kira personal sifatnya, tapi itu menjadi teladan bagi kita. Ketika Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, itu melakukan satu kebijakan, begitu ya. Ketika kemudian dia dikoreksi oleh seorang wanita misalnya, begitu ya, ini dalam konteks individu, tidak mesti majelis umat tadi, karena komponen di dalam Islam ya, sistem Islam itu ada individu, ada partai politik yang sifatnya kelompok, ada majelis umat, ada kemudian tadi mahkamah mazolim untuk tadi mengawal khalifah tadi agar tidak terjadi kezaliman misalnya, begitu. Seorang khalifah yang bertakwa, ketika wanita itu hanya satu orang, tidak perlu demo gitu. Wahai Umar, apa yang membuat Anda melakukan kebijakan begini-begini? Intinya pembatasan mahar, gitu ya, perempuan sekian gitu kira-kira. Gitu. Padahal mahar itu kan intinya keriduan kedua belah pihak, persetujuan dan kemampuannya seperti apa. Begitu kemudian dikoreksi seperti itu, apa yang dijawab oleh Umar? Wanita ini benar, Umar salah. Selesai. Gitu. Artinya sama-sama bertakwa, begitu kan? Yang satu mengkoreksi juga bukan dalam wah ini kalau saya koreksi biar dia diganti. Tidak. Yang ada selesai, semua berjalan dengan ini. Dan apa yang bisa kita lihat dari fakta sejarah, kita bisa belajar bagaimana kemudian keadilan, ya, kemakmuran, ya, dan juga berbagai kemuliaan kalau dalam bahasa saya, yang ujungnya nanti itu keberkahan di dunia dan akhirat, itu kemudian terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam konteks sistem yang Islam yang sempurna ini gitu. Nah, tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita belum paham, mari kita pahami, ya, jangan di stigma dulu negatif gitu kan. Banyak orang, wah ini pakai Islam. Nah, gimana itu kalau kemudian orang Islam sendiri sudah terjebak dalam stigma negatif, ya. Betul. Tentu kita tidak memiliki lagi harapan. Sementara topik kita hari ini, kalau DPR sekarang ini keadaan seperti ini, kalaupun dibubarkan, pertanyaannya kalau nggak ada DPR-nya, gitu kan, pertanyaan apakah menjadi lebih baik? Ya belum tentu juga. Kenapa? Karena akar masalahnya adalah sistemnya ini sendiri, yang tadi demokrasi itu memang sudah rusak dari sejak asasnya, begitu ya. Sehingga dari sinilah kita melihat bahwa kalau ingin kemudian membesarkan harapan, maka perbaiki dari akar masalahnya tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar membubarkan DPR atau ganti presiden, tetapi mari kemudian kita ganti asas yang tidak Islami menjadi Islami tadi itu, sehingga kemudian tadi keberkahan dan kebaikan itu akan bisa kita dapat. Oke. Pertanyaan yang menggelitik mungkin Ustaz ya, tentang mungkinkah sebuah majelis umat atau katakanlah bahkan juga khalifahnya itu, dia bikin tunjangan, bikin gaji yang melambung tinggi. Kalau dari sisi fakta itu, kalaupun mereka ada diberikan, misalnya seperti khalifah, khalifah itu kan sebenarnya akadnya, Kang Ponsen, itu berbeda. Akadnya dia bukan kontrak sosial, ya, sebagaimana demokrasi tadi itu. Ya, dia itu akadnya adalah akad baiat untuk menjalankan hukum Islam. Karena menjalankan hukum Islam itu 24 jam kali 7, gitu kan, sepekannya kali 365 hari terus kan, dia kan ada kesempatan kan untuk mencari katakanlah penghidupan maisahnya untuk keluarga. Disitulah kemudian nanti negara itu memberikan gitu tunjangan, ya, jadi bukan gaji bahasanya, tunjangan kepada khalifah sesuai dengan kemakrufan yang ada. Sesuai kemakrufan. Ya, kemarin ada itu artinya ya kalau makan itu berapa sih ininya untuk orang cukup, ya, dalam arti tidak kurang juga tidak berlebih, misalnya dia keluarganya berapa gitu ya, keluarga dari istrinya, anaknya, terus kebutuhannya misalnya mereka sekolah dan segala macam. Demikian juga nanti majelis umat gitu ya, ketika majelis umat anggota-anggotanya terpilih baik di tingkat daerah maupun disebutnya majelis wilayah, nanti kemudian di tingkat pusatnya itu disebut majelis umat, ya mereka dalam konteks ini kalau kemudian mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas itu tanpa kemudian harus diberikan tunjangan, ya tidak perlu kemudian mereka diberikan tunjangan. Tapi kalau memang dianggap perlu karena tadi mungkin masalah mobilitas dan seterusnya,
itu dengan batas-batas yang kemudian nanti juga layak. Jadi tidak kemudian seperti yang seperti sekarang ini yang terjadi tadi dengan item-item tunjangan yang mengandung banyak tanda tanya besar, gitu loh misalnya. Gitu. Artinya secara prinsip Islam pasti akan memperhatikan masalah itu, tapi bil ma'ruf, dengan sesuatu yang selayaknya gitu ya, sebagai penghargaan. Karena di dalam Islam kalau dalam konteks jadi pejabat saja ya itu dia kalau sudah diangkat ya tentu kewajiban negara untuk memastikan dia fokus kepada pekerjaannya tadi itu, mulai dari apakah dia memiliki kemampuan untuk kemudian menghidupi keluarganya, terus kemudian untuk melakukan mobilitas dan seterusnya. Tetapi itu sekali lagi jangan dipersepsikan seperti tuntutan-tuntutan yang ada hari ini gitu loh. Ya selayaknya saja yang kemudian ada di situ, sehingga apa yang tadi dicontohkan di luar negeri itu sebenarnya itu pun bisa dilakukan dalam konteks nilai-nilai Islam yang ada di situ. Jadi bukan kalau bisa besar kenapa harus kecil gitu. Enggak juga seperti itu ya. Ya sesuai dengan kebutuhan. Tentu di situ nanti akan ada item-item yang bisa dibicarakan. Yang jadi masalah hari ini itu DPR itu kan sebenarnya dia menetapkan tadi tunjangan-tunjangan itu, Kang Ponsen. Itu kan banyak yang tidak tahu sebenarnya dasarnya apa gitu loh. Kenapa kemudian tadi ada tunjangan kehormatan gitu kan? Gitu. Kenapa kemudian masih ada tunjangan jabatan, masih ada kemudian lagi tunjangan rumah, masih ada tunjangan dinas. Maksudnya kalau dinas ini kan jadi menimbulkan pertanyaan, emang berapa sih kebutuhan dia gitu loh. Nah itu kalau dihitung saya kira mungkin orang tidak lagi mempersoalkan tentang aspek pendapatannya. Kalau dipersoalkan mungkin lebih pada aspek kamu sebenarnya membuat apa sih, gitu loh. Gitu kalau dalam konteks demokrasi. Tapi kalau kita lihat hari ini kan sebenarnya masyarakat jangankan ngomong tentang masalah produk, ngomong tentang personalnya saja itu sudah bermasalah gitu loh maksudnya. Luar biasa. Saya kira itu. Baik. Terakhir Ustaz, sebagai closing statement ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ketika melihat kondisi seperti sekarang di negeri kita ini ya. Dan kira-kira untuk sampai menuju kepada sistem Islam itu seperti apa? Ya, pertama saya kira kita memang harus back to Islam ya, kembali memahami Islam karena memang mungkin sebagian dari pemirsa mungkin tidak tahu kalau hari ini Islam itu ternyata mengatur tentang masalah pemerintahan, termasuk di dalamnya tadi tentang majelis umat misalnya. Satu, ya saya kira ini pentingnya kemudian nanti kita melakukan terus ya dakwah ya secara lebih luas, secara kolektif agar umat ini semakin paham begitu dalam kondisi sekarang ini. Kemudian yang kedua tentu saja ya mereka harus kemudian difahamkan juga bahwa ada begitu banyak fakta-fakta yang buruk tadi, mestinya harusnya kemudian mendorong mereka untuk tidak, bahasanya gini, ya sudahlah rusak-rusak gini juga masih lumayan lah. Jangan berpikir begitu, tapi yang rusak ini kita geser kepada yang baik. Yang baik itu yang mana? Yang sesuai dengan standar-standar Islam tadi itu. Sistem Islam itu ternyata dalam konteks pemerintahan begini-begini. Oh ternyata kemudian ini ketika dipelajari, kita kemudian menjadi paham, maka yang ketiga itu adalah kita semuanya terdorong untuk kemudian mewujudkan secara bersama-sama. Bulan ini saya kira kita masuk pada bulan Rabiul Awal yang dimana Rasul itu dilahirkan, Rasul itu juga pada saat yang sama hijrah, Rasul juga pada saat yang sama, maksudnya pada bulan yang sama ini juga diwafatkan. Ada pelajaran penting, mari kemudian kita teladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau membawa ya umat manusia ya minaz zulumati ilan nur, dari Mekah ke Madinah, hingga Madinah itu menjadi pusat sentrum peradaban dunia. Gitu. Poinnya, mari kita kemudian yakin ya bahwa apa yang kemudian kita miliki hari ini kalau tanpa Islam maka tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang hakiki, dan pada gilirannya tidak akan ada keberkahan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Insya Allah itu tugas besar kita. Kalau dirangkum dalam satu kata, mari kita kemudian terlibat ya di dalam proses perubahan dalam dakwah ini, sehingga kemudian nanti insya Allah sistem yang tidak Islami itu akan kemudian bisa kemudian diubah, bukan dengan sulap tapi dengan kemudian dakwah, sehingga menjadi sistem yang Islami, yaitu apa? Sistem Islam yang dicontohkan baginda Rasul dan para sahabat, itulah sistem khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Pemirsa Royal TV, luar biasa pembahasan kita pada hari ini, bahwa masihkah kita berharap kepada DPR? Jawabannya, pemirsa sendiri yang jawab ya. Dan pemirsa, tentunya ada satu kata yang tadi Ustadz sampaikan, apa itu? Dakwah. Yuk, mari kita sama-sama dakwah. Mari kita sama-sama sebarkan. Video ini sangat bermanfaat. Banyak orang yang tidak tahu pemirsa. Ya, jadikan pemirsa sebagai bagian dari dakwah ini. Share. Ya, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah, ya nanti pemirsa bakal kaget. Di Yaumul Hisab, pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, yuk pemirsa kita terlibat dalam bagian penegakan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah alamin Haji Buah. Saya, Ponse Sido Prawito bersama dengan kerabat kerja undur diri. Saya ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih Atas waktu dan ya, ininya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi Ustaz dan keluarga. Amin. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.